Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Arwah Penasaran, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa untuk share and like. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Dan tiba di pertengahan buku yang kini dibacanya, terbukalah sebuah rahasia yang selama ini tertutup rapat. Ya Allah, Aurel anakku, ternyata selama ini kau sangat menderita oleh perlakuan ibu tirimu, ungkapnya lirih sambil menutup mulutnya dengan sebelah tangannya. Tak terasa air matanya pun jatuh bercucuran setelah dia membaca hampir semua isi buku itu. Ya Allah, ternyata yang memasukkan ikan itu ke dalam mulut Aurel adalah istri dan anak tiriku sendiri. Mengapa aku terlalu bodoh, ya Allah? Mengapa baru sekarang semuanya terungkap? Ujarnya sambil menangis terseduh-seduh. Tak dipedulikan lagi. Dia laki-laki yang tak seharusnya menangis. Kejam. Sungguh kejam perlakuan kalian berdua. Ya, tunggu saja. Aku akan membalaskannya nanti, ungkapnya dalam tangisannya yang begitu sedih. Aku akan buat mereka berdua membayar apa yang telah mereka lakukan kepada anakku. Tunggu saja Aurel sayang. Maafkan ayahmu yang bodoh ini, ratapnya sambil menangis terisak-isak. Lalu setelah dia puas menangis, dia pun bergegas pergi ke makam anaknya untuk ziarah. Setibanya di sana, dia pun membacakan surah Yasin dan Al-Fatihah buat anaknya dan lalu berkata di depan makam anaknya, Aurel, anakku sayang, ayah berjanji akan membalas semua perlakuan mereka terhadapmu, nak. Dan buku ini akan menjadi saksi di pengadilan nanti bahwa merekalah yang telah membunuhmu perlahan-lahan, ujarnya sambil masih terisak sedih. Namun tiba-tiba ada bisikan di telinga Dr. Fadli perlahan, dan itu adalah suara Aurel anaknya. Ayah, jangan makan apapun yang besok disuguhkan Tante Lucy di rumah, karena mereka berencana meracuni ayah, ujar suara itu sayup-sayup terbawa angin. Astagfirullahaladzim. Terima kasih anakku atas peringatan darimu, ujar Dr. Fadli. Lalu dia pun mencium nisan anaknya itu perlahan. Kini beristirahatlah dengan tenang anakku. Biarlah ayah saja yang akan membereskan ini semua, ujarnya dengan tenang. Lalu dia pun beranjak bangkit dari sisi makam anaknya dan mulai melangkah pergi. Dan di bawah sebuah pohon kamboja, samar-samar terlihat seorang gadis cantik yang berdiri sambil tersenyum. Dan karena Dr. Fadli sudah mengetahui semua siapa istri dan anak tirinya itu, juga tentang rencana jahat mereka yang hendak meracuninya, makanya dia pun sangat berhati-hati sekarang. Dia tak pernah makan di rumah berbagai alasan yang dikemukakan bila dia diajak makan oleh istrinya itu. Dan dia juga lagi menyuruh seseorang untuk mencarikan kecil yang berduri untuk membalaskan dendamnya pada istri dan anak tirinya itu. Kalian tunggu saja apa yang akan aku lakukan pada kalian berdua nanti. Dia tersenyum sinis. Selagi dia sibuk kerja di rumah sakit, tiba-tiba datang seorang suster yang mengatakan ada telepon untuknya. Maka dia pun masuk ke ruangannya untuk menerima telepon itu. Iya, halo, dengan siapa ini? Tanyanya. Mas, ini aku istrimu, mas. Mas bisa pulang gak? Nanti malam ada acara ulang tahun Rani loh ini, ujarnya dengan manja. Oh, maaf ya sayang, mas gak tahu, jadi belum ada sediain kado untuknya, ujar Dr. Fadli. Gak apa-apa mas,
Bukan kadonya yang kami harapin, tapi kehadiran Mas saja sudah lama. Sudah lama loh kita nggak makan bersama, ujar istrinya dari seberang sana. Dokter Fadli sudah paham dengan keinginan istrinya itu. Pasti dia sudah menyiapkan racun untuknya. Di mana diadakan acaranya, mah? Tanyanya pura-pura peduli. Ini Mas, kita makan malam sekeluarga aja. Tak perlulah buang-buang uang di luar. Mama akan masak sendiri menu spesial buat kita semua kok, ujarnya sambil tertawa kecil. Dokter Fadli berpikir sejenak. Tak enak juga ya aku menghindarinya. Nanti dia malah curiga. Batinnya, sebaiknya aku turuti saja kemauan mereka. Tapi aku harus hati-hati. Mas, halo. Terdengar suara Tante Lucy masih menunggu jawaban suaminya. Iya, halo. Oke. Mas nanti akan pulang, ujarnya akhirnya. Nah, gitu dong suamiku sayang. Terdengar tawa kecil istrinya itu. Oke Mas, sampai nanti malam ya. Love you. Terdengar suara kecupan terakhirnya di telepon sebelum telepon ditutup. Kau pikir aku akan masuk dalam perangkatmu ya? Tunggu saja, aku juga punya ide, ujarnya dengan tertawa sinis. Di kediaman Dokter Fadli, tiba-tiba terdengar Tante Lucy menjerit-jerit memanggil anaknya. Rani, kita akan berhasil kali ini. Teriak Tante Lucy kegirangan. Gimana mah? Apa ya setuju untuk makan malam bersama kita malam ini? Tanyanya. Iya sayang, dia setuju. Tante Lucy nampak girang sekali. Kita harus masak kesukaan ayah mah. Dengan begitu dia akan selera untuk makan yang banyak. Terus racun itu pun akan mulai bekerja, ujar Rani ikut kegirangan. Iya nak, kan ayahmu suka udang asam manis. Yuk, mumpung masih jam segini, kita ke supermarket. Pasti masih ada udang segar di sana, ajak Tante Lucy pada anaknya itu. Haha, oke sip mah, ayo, ujar Rani dengan senang. Akhirnya mereka pun belanja bermacam-macam makanan, dan pulangnya mereka pun sibuk memasak di dapur. Kali ini mereka masak berdua saja tanpa melibatkan pembantu. Sementara itu, sebelum pulang ke rumahnya, Dokter Fadli menyempatkan diri ke toko perhiasan untuk membelikan hadiah ulang tahun untuk Rani. Dia membelikan sebuah cincin yang cantik untuk anak tirinya itu, lalu dibungkus dengan kertas kado oleh penjualnya sesuai permintaan Dokter Fadli. Dia sudah mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi mereka berdua. Dan selesai maghrib, Dokter Fadli pun pulang ke rumahnya dan disambut dengan gembira oleh istri dan anak tirinya itu. Hei ayah, terima kasih ya, ayah telah mau pulang dan merayakan ultah Rani di rumah, ujarnya sambil menyalami tangan ayah tirinya itu dengan ciuman pura-puranya itu. Iya anakku, kapan ya acaranya dimulai? Tanya Dokter Fadli. Sekarang dong mas. Tuh lihat, kue tartnya sudah menggoda, ujar Tante Lucy dengan senang. Oh gitu. Lalu Dokter Fadli menuju ke meja makan dan melihat semua hidangan mewah di meja makan itu. Wow, ada udang asam manis ya? Kesukaan ayah tuh, celetuknya. Iya dong, mama gitu loh, pasti tahu kesukaan suaminya, ujar Tante Lucy memuji dirinya sendiri. Oh ya, yaudah, sekarang mama masukin aja nasi dan lauk pauknya ke piring kita masing-masing ya. Ayah mau ke kamar dulu, mau mandi dan ganti baju. Nanti baru kita makan bersama, oke? Ujar Dokter Fadli pada istrinya itu. Tapi apa nanti nasinya gak dingin ya? Tanya Rani. Gak apa-apa sayang, ayah cepet kok mandinya, ujarnya. Baiklah mas, ujar Tante Lucy. Dalam hatinya, ini kesempatan sekali dengan begitu nasi dan lauk pauk yang tersaji di piring suaminya itu bisa langsung dibubuhinya racun yang telah disediakannya itu. Kali ini pasti berhasil, hatinya tertawa senang. Sementara Dokter Fadli pura-pura masuk ke kamar mandi sambil menenteng tas kerjanya. Dan sesampainya dia di kamar,
dia pun pura-pura menutup pintunya. Padahal dia menyaksikan celah sedikit di pintu itu untuk mengintip apa yang akan dilakukan istrinya itu. Dan benar saja, setelah Tante Lucy mengisi piring Dr. Fadli dengan nasi dan lauk pauknya, lalu dia celengukan melihat kiri kanan. Dan tak lama, dia pun mengeluarkan sebuah botol kecil dari kantong bajunya, lalu menuangkan sedikit demi sedikit isi botol itu ke dalam piring yang telah disediakannya untuk suaminya itu. Kau akan kena batunya kali ini, istriku sayang. Ujar Dr. Fadli senang. Lalu dia cepat-cepat mencuci muka dan berganti baju agar kelihatan segar seperti habis mandi, dan tak lupa memakai parfum sedikit. Lalu dia pun cepat-cepat menuju ke meja makan. Terlihat Rani sudah duduk manis dan menyambut ayahnya dengan tersenyum. Lalu mereka pun menyanyikan lagu ulang tahun dan acara tiup lilin juga. Dan ketika akan makan, Dr. Fadli pun berkata pada istrinya, "Mah, sebelum makan tolong buatin ayah teh hangat ya. Kok perut ayah kurang enak nih, kayaknya masuk angin deh," ujarnya. "Baiklah mas," ujar istrinya lalu beranjak ke dapur. "Dan kau Rani, tolong ambilkan tas ayah di kamar ya nak. Di dalamnya ada kado untukmu loh," ujar sang ayah yang pura-pura tersenyum. "Asik, oke ya," ujar Rani sembari berjalan ke arah kamar ayahnya. Dan kesempatan itu digunakan Dr. Fadli untuk menukar piringnya dengan piring istrinya tersebut. Tak lama, Tante Lucy pun datang membawakan secangkir teh hangat untuk suaminya itu. Juga Rani telah kembali dengan tas ayahnya yang ada di tangannya. "Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Ayah sudah sangat lapar nih. Nanti selesai makan, ayah kasih kado kamu ya nak," ujarnya pada Rani. "Oke ya, sip," ujarnya. Lalu mereka pun makan bersama, dan tanpa curiga Tante Lucy pun memakan makanan yang telah ditukar oleh suaminya itu. Mereka pun saling tukar cerita sambil tertawa bahagia. Dan setelah makan, Dr. Fadli mengambil sesuatu dalam tasnya dan memberikannya kepada Rani. "Nih, kado untukmu ya. Maaf, ayah gak sempat cari yang bagus, cuma itu aja yang ada." Dan ketika Rani membuka kado itu, dia sangat senang. "Wah, cincin. Ini cantik sekali loh ya," ucapnya. "Makasih ya," ujarnya sambil tersenyum. Dr. Fadli hanya mengangguk lalu balas tersenyum. Tiba-tiba, "Aduh, perutku kok sakit ya," ujar Tante Lucy. "Kenapa mah?" tanya suaminya pura-pura. Padahal dia tahu racun itu mulai bekerja. "Gak tahu nih, kenapa ini ya? Perut mama agak sakit. Aduh," ujarnya meringis sambil memegangi perutnya. "Mama kebanyakan makan sambal kali," ujar Rani. "Mungkin ya. Ya udah, mama mau ke toilet dulu ya," ujarnya sambil berlari ke toilet. Dr. Fadli pun tersenyum. "Senjata makan tuan," ucapnya dalam hati. Namun setelah dari toilet, sakit perut Tante Lucy gak juga reda-reda. Tiba-tiba dia muntah darah segar, lalu pingsan seketika. "Mama!" teriak Rani sambil berlari mendekati mamanya. Mungkin racun itu terlalu banyak dituangkan Tante Lucy ke piring itu, sehingga reaksinya begitu cepat sekali. "Ayah, mama ya!" jerat Rani memanggil ayah tirinya yang pura-pura gak dengar di dalam kamar. Dia pura-pura tidur dan mengabaikan panggilan Rani. "Rasain kau istri durhaka," ucapnya sambil tersenyum senang. Rani sungguh sangat cemas melihat keadaan mamanya yang pingsan dan muntah-muntah darah. Tiba-tiba dia menjerit memanggil ayah tirinya itu, tapi ayahnya pura-pura tak dengar dan pura-pura tidur saja, apalagi kamarnya dikunci. Akhirnya datang 2 orang ART-nya. "Ada apa non, kok jerit-jerit?" "Astagfirullah, non, ini nonnya kenapa?" tanya Bi Jum dengan bingung. "Rani gak tahu Bi, tiba-tiba saja habis keluar dari toilet mama tiba-tiba begini," ujarnya sambil menangis. Rani menangis terisak
melihat keadaan mamanya itu. "Di mana ayahnya si Non?" tanyanya lagi. "Nggak tahu, Bi. Tadi sudah Rani panggil-panggil, tapi ayah nggak muncul juga," tangisnya. "Ya sudah, ayo kita bawa nyonya ke rumah sakit, Non." "Non pandai nyetir kan?" tanya Bi Jum. Rani pun mengangguk, dan mereka pun menggotong tubuh Tante Lucy ke mobil dengan susah payah. Lalu Rani pun menjalankan mobilnya dengan kencang menuju rumah sakit terdekat. Tiba di rumah sakit, Tante Lucy pun ditangani cepat oleh dokter jaga. Rani tampak cemas. Dia mundar-mandir di depan ruang ICU. "Duduk dulu, Non. Doakan saja ibunya, Non, gak kenapa-napa," ujar Bi Jum, berusaha menenangkan Rani. "Iya, Bi," jawabnya. Lalu dia duduk. Di dalam hatinya dia tak berhenti berdoa untuk kesembuhan ibunya itu. Dan setelah beberapa saat kemudian, dokter yang memeriksa Tante Lucy keluar. Lalu dengan cepat Rani bertanya pada sang dokter, "Bagaimana keadaan mama saya, Dok?" tanyanya tak sabar. "Alhamdulillah, keadaannya sudah stabil. Untung cepat dibawa ke sini. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi," ujar sang dokter. "Memangnya mama saya kenapa, Dok? Kok bisa-bisa tiba-tiba itu muntah darah dan pingsan?" tanya Rani. "Mama Anda keracunan, Nona, dan racun itu sangat berbahaya sekali. Kalau terlambat ditangani tadi, mungkin jiwanya tak akan tertolong," jawab dokter itu menjelaskan. Rani terduduk lemas. Dia ingat apa yang akan mereka lakukan pada eterinya. Tapi mengapa mamanya yang terkena racun itu? Dia tak habis pikir. Apa jangan-jangan ayah sudah tahu rencana kita dan menukar piringnya dengan piring mama? Batinnya, dia sungguh cemas kalau sampai begitu. Sementara itu, di rumah Dr. Fadli keluar dari kamarnya dan memandang ke sekeliling. "Apa perempuan sel itu sudah dibawa ke dokter Yang oleh Rani?" ujarnya. "Kuharap dia jangan mati dulu, karena aku belum puas untuk balas dendam pada mereka berdua." "Tunggu saja," gumamnya dengan geram. Lalu dia masuk lagi ke kamar dan membuka berangkas. Lalu mengambil semua uang, surat rumah, dan surat-surat penting lainnya. Lalu memindahkannya ke dalam tas kerjanya. Dan dia pun cepat-cepat pergi dari rumah itu. Ternyata kini dia sudah menyewa rumah kecil di tempat lain agar terhindar dari tipu muslihat istri dan anaknya itu. Dan beberapa hari kemudian, Tante Lucy sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Dia geram sekali. Dia sudah mendengar dari Rani apa yang terjadi padanya. Si tua bangga itu kok bisa selamat dari racun itu ya? Kok bisa-bisanya aku yang kena sih? Ucapnya dengan bingung. Apa aku menaruh racunnya salah piring? Atau dia yang telah menukar piringku? Atau bagaimana ya? Dia masih berpikir dengan keras. Tiba-tiba Rani pun datang dan berkata, "Ma, Rani curiga ayah sudah mengetahui niat buruk kita untuk meracunnya." "Kenapa kamu berkata begitu, Nak?" tanya Tante Lucy. "Iya, lihat saja. Masa piring yang ditaruh racunnya bisa ketukar sama piring mama? Coba, kan aneh kan? Pasti ayah yang telah menukarnya kan?" ujarnya lagi. "Iya ya, siapa lagi kalau bukan dia?" gumam Tante Lucy termenung. Tiba-tiba dari arah pintu ia mendengar suara seorang lelaki yang berseru, "Iya, memang aku yang telah menukarnya. Puas," ujar Dr. Fadli tiba-tiba telah berdiri di hadapan mereka berdua. "Ayah?" ujar Rani terkejut. Begitu juga dengan Tante Lucy yang sangat kaget. "Kenapa? Kalian kaget ya? Karena aku sudah tahu semua kebusukan kalian berdua," ucapnya. Mas ngomong apa sih?" ujar Tante Lucy pura-pura bingung. "Sudahlah, kalian tak perlu menutup-nutup rahasia kalian lagi. Nih, di buku diary ini semua kebusukan kalian sudah terbongkar," ucapnya. "Aurel sudah menuliskan apa saja yang telah kalian berdua lakukan padanya. Dan sekarang
Aku yang akan membalaskan dendam Aurel kepada kalian semua, ucapnya penuh amarah. Mas ngomong apa sih? Tante Lucy bertanya dan pura-pura tidak tahu lagi. Bukankah kalian berdua yang selalu menyiksa Aurel selama hidupnya? Dan kalian berdua juga yang telah memasukkan ikan ke mulutnya Aurel, hingga ikan itu bersarang di perutnya dan memakan semua organ-organ di perutnya sehingga dia meninggal. Masih kalian mau mengelak sekali lagi, ha? Ujar Dr. Fadli dengan kemarahan yang memuncak. Tante Lucy dan Rani tak bisa berkutik. Sekarang semuanya sudah terungkap dan mereka bingung bagaimana caranya untuk membela diri lagi. Aku sudah ke pengadilan untuk mengurus perceraian kita, dan mulai hari ini ku ceraikan kau, hai wanita berhati iblis, ucapnya dengan berapi-api. Aku sudah tahu semua tentangmu. Kamu akan membunuhku dengan racun, kan? Agar bila aku mati, kau bisa menguasai hartaku, kan? Iya kan? Jangan mungkir lagi kau wanita iblis, ucap Dr. Fadli dengan geram. Mas, maaf mas, kamu itu salah paham. Aku tak pernah berniat seperti itu, ujarnya sambil menangis. Maafin kami ayah, kami hilaf, ujar Rani ikut menangis. Lihat, anakmu saja sudah mengaku. Kenapa kamu masih menutupi semua kesalahanmu, ha? Tanya Dr. Fadli kepada Lucy. Dengar, kalian berdua akan kujebloskan ke penjara karena aku punya bukti, yaitu buku diary Aurel ini. Tapi sebelum itu, lalu Dr. Fadli mengeluarkan sebuah toples dari kantong kresek hitam yang dibawanya. Yang di dalam toples itu ada 2 ekor ikan puyuh yang berduri yang berenang-berenang di sana. Melihat itu pun Rani pun menjerit. Lalu dia mencoba berlari ke pintu untuk kabur. Tapi gelagatnya sudah dapat ditebak oleh Dr. Fadli. Lalu dengan spontan dia meraih kursi meja makan dan melemparkannya ke arah Rani, hingga Rani tersungkur jatuh. Dan dengan sigap Dr. Fadli berlari ke arah Rani yang terjatuh. Lalu dengan cepat dia mengikat kedua tangannya ke belakang. Aduh, sakit ya, ucapnya. Lalu dia juga mengikat kedua kaki Rani agar tak kabur lagi. Apa yang kau lakukan, mas? Dia anakmu juga, ujar Tante Lucy bangkit dari duduknya, hendak menolong Rani. Tapi tenaganya masih lemah karena dia belum pulih benar dari sakitnya itu. Sekarang giliranmu wanita iblis, ujar Dr. Fadli mulai mendekati Tante Lucy. Tante Lucy pun ketakutan. Lalu dia menjerit-jerit meminta tolong pada pembantunya. Tapi tak ada jawaban. Menjeritlah sesukamu. Mereka semua hari ini telah kuliburkan. Ujar Dr. Fadli senang dan tertawa-tawa sendiri. Dia merasa lucu melihat mangsanya ketakutan. Seketika Dr. Fadli pun mulai mendekati Tante Lucy dan mulai mengikat tangannya di kursi makan itu. Lepasin aku, mas. Kamu mau apa? Ujarnya ketakutan. Kamu masih bertanya aku mau apa? Aku mau kamu merasakan apa yang pernah dirasakan anakku Aurel, ucapnya. Lalu Dr. Fadli mengambil seekor ikan puyuh itu, lalu memaksa Tante Lucy membuka mulutnya. Tidak, tolong, jangan mas. Aku mohon maafin aku, mohonnya sambil mulai menangis. Hah? Enak saja kamu berkata begitu. Apa dulu waktu Aurel memohon-mohon padamu kalian peduli? Hah? Kalian peduli? Bentak Dr. Fadli dengan geram. Ayo, buka mulutmu, ujar Dr. Fadli sambil membuka mulut Tante Lucy secara paksa. Karena Tante Lucy mengatupkan mulutnya sekuat-kuatnya, Dr. Fadli pun geram, lalu menampar wajah Tante Lucy berulang-ulang. Dan karena tamparan itu, tak sengaja mulut Tante Lucy pun terbuka karena mengeluh. Lalu secepat kilat Dr. Fadli pun memasukkan ikan kecil itu ke mulutnya dan berhasil. Aduh, ujar Tante Lucy.
Kini dia merasakan ada yang bergerak-gerak di dalam perutnya, dan dia pun memaki-maki Dr. Fadli. "Dasar suami sinting, gila kamu ya mas," ucapnya sambil merasakan sakit di perutnya karena ikan itu mulai bergerak ke sana sini mencari jalan keluar. "Ide siapa itu yang duluan? Kamu kan?" gelagatnya. "Aku kan cuma mencontek darimu. Bukankah begitu ya? Kamu kan begitu melakukan pada anakku. Nah, sekarang kau rasakan saja sendiri." Tanyanya membahana ke setiap sudut rumah besar itu. Tante Lucy mencoba memutahkan isi perutnya, tapi tak bisa karena tangannya yang diikat pada tangan kursi. Jadi dia tak bisa untuk mengorek kerongkongannya pakai jari telunjuk agar bisa muntah. Dan selanjutnya Dr. Fadli menatap ke arah Rani yang membuat Rani sangat ketakutan. "Ayah, tolong maafin Rani ya. Ya, maafin." Dia mulai menangis ketakutan. "Apa? Memaafkan kamu? Hah, kamu itu sama saja seperti ibumu yang berhati iblis. Selama ini aku sudah menerimamu sebagai anakku sendiri. Ku sejajarkan kasih sayangku padamu sama seperti yang kulakukan pada Aurel, anak kandungku sendiri. Aku tak pernah pilih kasih. Tapi apa yang kamu lakukan pada anakku? Hah? Kamu sama saja jahatnya dengan ibumu," ungkap Dr. Fadli marah sekali. "Iya ayah, Rani memang salah. Tolong maafin Rani. Berilah Rani kesempatan untuk menebus segala dosa Pak Rani pada Aurel. Tolong Pak," ucapnya sambil menangis terisak-isak dan terbata-bata. "Bagaimana caranya? Kini anakku telah mati kalian bunuh perlahan-lahan. Lalu kalian juga berencana untuk meracuni aku. Apakah aku masih bisa memaafkan kalian? Haha, enak saja, tidak bisa," ucap Dr. Fadli lagi. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun mendekati Rani dan memaksa Rani membuka mulut sama seperti yang dilakukannya pada Tante Lucy. Kini di perut Rani telah masuk seekor ikan yang sama persis yang dulu ada di perut Aurel. "Aduh, sakit. Mama!" teriak Rani menjerit-jerit, memanggil mamanya yang kini tak berkutik karena terikat di kursi itu. Begitu juga dengan Rani yang hanya bisa terguling di lantai dengan tangan dan kaki yang terikat erat. "Kini telah tuntas pembalasanku. Aku akan meninggalkan kalian sehari semalam dengan keadaan begini. Dengan begitu, jika ikan itu lapar, maka dia akan mulai menggerogoti isi perut kalian berdua." Gelegarnya tertawa senang sambil meninggalkan rumah itu dan menguncinya dari luar. Setelah kepergian Dr. Fadli, lalu Tante Lucy berkata pada Rani, "Ran, coba kamu melepaskan diri dari ikatanmu. Lalu telepon Om Iqbal biar dia bisa bantu kita lepas dari sini, nak," ucap Tante Lucy dengan lemah. "Tapi tali ini begitu kuat, Mama," ucap Rani. "Bagaimana kalau Mama yang usahain buat lepasin ikatan Mama saja?" ucap Rani pula. "Ya sudah, Mama akan coba," jawab Tante Lucy. Lalu dia berusaha menggerak-gerakkan tubuhnya agar tali ikatannya menjadi longgar. Tapi sampai tengah malam, tali ikatan mereka tak kunjung terlepas. Dan kini mereka mulai merasakan sodokan-sodokan di dalam perut mereka. Mungkin ikan itu mulai bereaksi memakan isi perut mereka karena dia lapar. "Mama, perut Rani sakit, Ma. Aduh," jeritnya. "Mama juga, nak," ujar Tante Lucy menahan sakit di perutnya hingga wajahnya kini nampak memucat. "Lihat saja si tua bangga itu. Aku akan membalas semua perlakuannya kalau aku bisa terlepas dari sini," gumamnya. Dan seketika, hari hampir pagi, ikatan Tante Lucy mulai longgar karena dia selalu berusaha melepaskan diri dengan terus menggoyang-goyangkan tubuhnya. Dan ketika tali itu mulai bisa dilepaskannya, dia pun berlari ke arah Rani yang ternyata pingsan saking menahan rasa sakitnya di perutnya itu. Rani,
bangun nak. Tante Lucy pun mulai membuka ikatan Rani lalu menepuk-nepuk pipinya agar sadar kembali. Lalu dia mengambil segelas air di atas meja lalu menyiramkannya ke wajah Rani, yang membuat Rani sadar seketika. Mama. Dia refleks menangis lagi. Sudah nak, kita sudah selamat sekarang, ujar Tante Lucy. Lalu dia cepat-cepat mengambil telepon dan menelpon Iqbal, kekasih gelapnya itu, untuk meminta pertolongan. Halo? Siapa ini? Malam-malam menelpon. Ih, ada apaan sih? Ujar suara dari seberang sana. Ini tante sayang, tolong jemput kami ya sekarang. Di rumahku ada yang ingin kurundingkan denganmu sayang, ujar tante dengan spontan. Oh tante, besok pagi aja kenapa sih Tan? Aku masih ngantuk nih, ujarnya dari seberang sana. Sekarang sayang, darurat ini loh, ungkap Tante Lucy lagi. Hah, ya udah oke, aku kesana, jawab Iqbal lalu menutup telepon. Dan sementara menunggu Iqbal datang, Tante Lucy bergegas masuk ke kamar dan menuju ke berangkas. Aku akan kuras semua hartamu tua bangka, ungkapnya dengan geram. Namun sesampainya dia di depan berangkas itu, dia sangat kaget karena berangkas itu sudah kosong melompong dan tak ada apapun lagi di dalamnya. Tante Lucy terduduk lemas, lalu dia pun menangis jadi-jadinya. Ternyata di samping uang dan surat-surat berharga, semua perhiasan emas dan berlian Tante Lucy juga lenyap tak berbekas. Itulah yang membuat dia sangat syok sekali. Dia bingung akan bagaimana selanjutnya kalau tanpa uang begini. Tak lama, Rani pun menyusul ke kamar mamanya karena mendengar mamanya menangis histeris. Ada apa, Mah? Tanyanya dengan bingung melihat mamanya yang syok begitu. Ran, kita miskin sekarang, Ran. Semua uang dan perhiasan mama sudah lenyap diambil ayahmu. Terus gimana hidup kita ke depan? Kini Tante Lucy menangis lagi, juga Rani pun ikut menangis histeris. Di saat Tante Lucy dan Rani sedang menangis berbarengan, tiba-tiba ada yang mengetuk-ketuk pintu, yang ternyata itu adalah pacar gelapnya Tante Lucy. Lalu Rani berlari ke arah pintu depan dan berkata, Om, lewat samping aja, tapi dobrak aja ya, karena semua pintu udah dikunci ayah, ujarnya. Dan Iqbal pun pergi ke arah samping lalu mendobrak pintu itu. Lalu dia pun masuk ke arah kamar di mana ada suara Tante Lucy yang menangis. Sayang, ada apa? Kok kamu menangis? Tanyanya dengan bingung. Oh sayang. Lalu Tante Lucy pun berlari ke pelukan Iqbal lalu menceritakan semua apa yang telah terjadi. Begitulah ceritanya sayang. Aku untuk itu aku dan Rani boleh kan numpang di rumahmu, karena rumah ini bukan milikku lagi. Dan aku pun sudah diceraikannya tanpa uang sepeser pun. Mana emas dan berlianku sudah dibawanya, dibawa semua. Tangis Tante Lucy dengan sedih. Tiba-tiba Iqbal melepaskan pelukan Tante Lucy darinya lalu berkata, kalau begitu kita putus saja Tante. Aku tak mau kamu menumpang di rumahku, jadi beban saja. Ujarnya dengan sinis. Loh sayang, kamu kok gitu? Bukankah kita janji mau menikah? Tanyanya dengan bingung. Ya itu kalau Tante masih kaya. Kalau sudah miskin begini, ya buat apa? Dengar ya Tante, aku mau sama Tante karena uang Tante. Jadi kalau Tante sudah tak punya uang lagi, boro-boro aku mau menikah sama Tante. Lihat Tante aja aku enak, ucapnya dengan sinis. Sadarlah Tante, Tante itu sudah bawa tanah. Mending Tante tobat dia sono. Lalu dia pun pergi meninggalkan Tante Lucy yang tambah menjadi-jadi tangisannya. Dan ternyata Dr. Fadli sudah mendengarkan percakapan mereka
dan bertepuk tangan sambil berkata, "Wah, jadi ini selingkuhanmu ya Lucy? Hebat kamu. Jadi selama ini uang gaji yang selalu kuberikan habis untuk dia ya?" tanya Dr. Fadli sambil memandang ke arah Iqbal. "Maaf ya Om," ujar Iqbal. "Bukan saya yang salah Om. Selama ini Tante Lucy lah yang mengejar-ngejar saya. Ya, saya sebagai anak muda ya tentu tertarik Om, tapi bukan dengan orangnya, melainkan uangnya," ujarnya sambil menangkupkan kedua tangannya di dada pada Dr. Fadli. "Ya sudah, anak muda, kau boleh pergi. Om tak akan menyalahkanmu. Memang mantan istri Om ini yang tak tahu diri," ungkapnya dengan sinis. Dan ketika Iqbal sudah pergi, Dr. Fadli pun memanggil masuk dua orang polisi untuk menangkap Tante Lucy dan Rani. "Mas, apa-apaan ini? Tega kamu ya? Tega kamu Mas," ujarnya sambil menangis lagi. "Bawa mereka Pak. Mereka harus bertanggungjawabkan perbuatan mereka di penjara," ungkapnya. Lalu dua orang polisi itu membrogol kedua tangan Tante Lucy dan Rani sambil berkata, "Ayo Bu, ke kantor. Ibu dan adik ini kami tangkap atas tuduhan pembunuhan berencana kepada saudari Aurel Salsabila," ujar polisi itu dengan tegas. "Tidak Pak, itu hanya salah paham," ujar Tante Lucy terisak-isak. Tapi polisi itu tetap menyeret Tante Lucy dan Rani ke mobil. "Pak, lepaskan saya. Saya tak bersalah. Matu yang memaksa saya untuk ikut menganiaya Aurel," jerit Rani meronta-ronta di pegangan tangan polisi itu. "Cukup, ayo ikut kantor ke polisi dan jelaskan di sana," ucap polisi yang satu lagi dengan galak. Dan begitulah, akhirnya di kantor polisi Tante Lucy dan Rani dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana dengan adanya bukti buku diari Aurel. Dan setelah sidang selesai, mereka masing-masing dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara ikan yang ada di perut mereka masing-masing makin merajalela setelah beberapa bulan kemudian. Singkatnya, terdengarlah kabar bahwa Tante Lucy dan Rani meninggal di dalam penjara tanpa seorang pun tahu apa penyebabnya. Yang jelas sebelum meninggal, mereka sempat muntah darah sama seperti almarhumah Aurel yang mereka niaya dulu. Mungkin ikan-ikan yang ada di perut mereka itu telah menggerogoti isi perut mereka. Ya tentu saja, pasti akan berakhir seperti itu. Sementara itu, Dr. Fadli kembali ke rumah mewahnya dan sudah menikah lagi dengan seorang janda anak dua. Yang istri barunya ini sangat soleha. Dia selalu mengirim doa Yasin dan Al-Fatihah buat anak tirinya Aurel. Meskipun dia tak kenal dengan Aurel, tapi setelah Dr. Fadli menceritakan tentang kasusnya dulu, sehingga istri barunya itu menangis dan turut prihatin sekali. Dan setelah genap setahun kematian Aurel, suatu malam Dr. Fadli bermimpi bertemu dengan Aurel anaknya itu. Dan di dalam mimpinya Aurel terlihat sangat bahagia. Dia memakai baju putih panjang dan bersih dengan kerudung putih di kepalanya. Dia tersenyum kepada Dr. Fadli dan berkata, "Terima kasih Ayah, karena Ayah telah membalaskan kesakitan Aurel pada mereka berdua. Ayah telah berlaku adil pada Aurel," ucapnya dengan tersenyum. Dalam mimpi itu, Dr. Fadli tak bisa berkata-kata. Dia hanya tersenyum memandang anaknya itu. Lalu Aurel pun berkata lagi, "Ayah, Aurel pamit ya. Jaga diri Ayah baik-baik. Dan salam buat istri Ayah yang baru. Katakan padanya, terima kasih atas doa-doanya untuk Aurel. Kiriman doanya membuat Aurel bahagia di sana Ayah," ucapnya. Lalu Aurel pun berjalan memasuki kabut tipis
lalu menghilang dari pandangan ayahnya, yang membuat Dr. Fadli terbangun seketika dan mengusap keringat dinginnya yang mengalir di pelipisnya itu. Alhamdulillah ya Allah. Semoga mimpi ini melambangkan bahwa anakku sudah Engkau terima di sisimu ya Allah, dan dia sudah tidak menjadi arwah yang penasaran lagi. Batinnya sembari tersenyum, dan cerita pun selesai. Ternyata kejahatan itu tak selamanya tertutupi, dan karma Allah pasti akan datang juga. Dan tak selamanya itu loh, tak selamanya itu selingkuh itu akan indah. Oke, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.